apakah memang benar-benar selama 1 tahun ini dalam setiap peristiwa, benarkah Tuhan Yesus yang sudah memimpin kita? Memimpin apa? Memimpin cara berpikir kita yang baik, memimpin cara merasa kita yang baik, memimpin cara berkata-kata kita yang baik, dan memimpin cara bersikap kita yang baik. Belum lama ini saya melihat satu video ya, cuplikan mass media yang orang di Surabaya, rupanya ada Surabaya bos ini, hanya anaknya tersinggung dikatakan pudel, lalu dia marah, dia datang ke sekolahan dan dia marah dengan begitu, mukanya begitu seremnya, membentak-bentak, lalu menyuruh yang membuli anaknya itu suruh jongkok ya, suruh merangkak, lalu suruh menggonggong. Saya melihat seperti itu, siapa yang memimpin orang ini sampai membentak-bentak orang harus dengan kekuasaan? Dia membawa polisi, rupanya dia juga bandar judi dan sebagainya. Jadi dia membawa kekuasaannya, dia datangi itu sekolah Kristen itu, lalu dia cari orang yang padahal dia anak dengan anak yang berbenturan, ecek-ecekan seperti itu, hanya ecek-ecekan. Tapi anaknya melapor ke papahnya, papahnya tidak terima, dia datang ke sekolahan, dia marah-marah, dia bentak-bentak dengan wajah yang luar biasa, membawa bodyguard, lalu suruh jongkok, gonggong, supaya seperti anjing. Yang kasihan papanya si anak yang gong ini, dia dipukul. Tapi akhirnya dia ditangkap polisi, dipenjara, dan dia menyesal telah mengatakan hal-hal yang seperti itu. Jadi saya bertanya, siapa yang memimpin kata-katanya, pikirannya, tindakannya ketika dia menyuruh si anak murid temannya itu suruh menggonggong, jongkok seperti binatang. Dan dia berbangga karena di sebelah sini ada polisi-polisi perwira, ada preman-preman yang bodyguardnya dia. Tapi setelah ditangkap polisi, dia tidak bisa apa-apa, dia masuk penjara, dan dia hanya mengatakan di video juga, saya minta maaf, saya menyesal, minta maaf kepada si anak, orang tuanya, dan yang dulunya garang seperti singa, tetapi ketika di penjara di video, dia tidak punya kuasa apa-apa. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu menurut saya. Apakah selama 1 tahun ini pikiranku dipimpin oleh Yesus yang penuh dengan kebijaksanaan, perasaan yang baik yang penuh dengan kasih pengampunan? Apakah juga kata-kataku, kata-kata yang tidak menyakiti orang? Apakah juga tindakan yang tidak merendahkan orang? Itu menjadi permenungan saya juga sebagai seorang imam selama 1 tahun ini. Mana yang lebih banyak, kata-kata yang menyejukkan, yang membangun, yang memotivasi, dibandingkan dengan kata-kata yang menghina, merendahkan, dan seterusnya. Kalau Yesus meraja di dalam kehidupan kita, maka pikiran kita akan selalu positif, luhur, dan mulia. Perasaan kita juga perasaan yang positif. Kata-kata kita juga kata-kata yang menyejukkan, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tindakan kita juga tindakan mengasihi, mengampuni, dan melayani. Buah-buah dari kalau kita dipimpin oleh Tuhan Yesus, maka keselamatan, kebahagiaan akan menjadi milik kita. Kalau kita tidak dipimpin oleh Tuhan Yesus, cara berpikir, cara merasa, cara berkata-kata, cara bertindak kita pasti tidak akan menemukan kebahagiaan dan kedamaian di dalam hati kita, di dalam keluarga kita, di dalam komunitas di mana kita berada. Kaitannya ketika kita mau dipimpin oleh Tuhan Yesus, maka pekan ini kalau kita perhatikan, bacaan yang pertama diambil dari Wahyu. Wahyu jarang sekali diambil, kecuali pekan-pekan terakhir. Karena apa? Wahyu berbicara tentang parusia, tentang kiamat, tentang akhir zaman.
di mana Yesus akan datang untuk kedua kalinya dari dunia kiamat. Wahyu dibacakan karena untuk mengikuti supaya bahwa pada akhir dari liturgi ini kita semua diarahkan bahwa apakah kita memang merindukan kebahagiaan bersama Allah di surga, atau kita masih tercengkeram, terbelenggu oleh mencari kesenangan di dunia ini. Hal seperti itu yang harus kita refleksikan di dalam pekan ini untuk menyambut Advent yang akan datang. Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus menyarankan dua hal. Yang pertama, supaya kita membangun rasa tobat. Kalau ada hal-hal yang memang membuat kita sadar bahwa aku selama ini ada beberapa hal yang tidak dipimpin oleh Kristus, sehingga membuahkan bukan berkat bagi orang lain, sesuatu penderitaan bagi orang lain, maka di situ Tuhan Yesus bertobatlah. Yang kedua, selain bertobat, Tuhan Yesus mengatakan bertekunlah di dalam doa. Selain bertobat, Tuhan Yesus juga mengatakan bertekunlah di dalam doa. Karena doa akan menjadi suatu cahaya bagi kita. Oleh itu, ketika kita akan memasuki Advent adalah masa pengharapan. Pengharapan akan kelahiran Yesus Kristus, supaya Tuhan Yesus bukan hanya lahir di kandang nanti, tapi Yesus juga lahir di dalam hati kita. Yesus lahir di dalam pikiran kita. Yesus lahir di dalam perasaan kita. Dan Yesus lahir dalam ketubuhan kita. Supaya apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasa, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sungguh-sungguh dipimpin oleh Kristus sendiri. Dan kalau Kristus memimpin kita, Dia akan memberikan roh karitas dan roh veritas. Yesus akan memberikan roh cinta kasih dan kebenaran. Karitas adalah cinta, veritas adalah kebenaran. Kebenaran yang berasal dari Allah yang ilahi. Maka hari ini sambil kita tutup tahun, coba kita refleksi perbuatanku, pikiranku, perasaanku, tindakanku terhadap orang-orang yang paling dekat dengan kita, keluarga, pasangan hidup, anak-anak, kakak adik, orang tua kalau masih ada. Apakah sudah bertindak sesuatu yang baik untuk mereka ini? Kalau sebaliknya, maka kita harus bertobat. Yesus katakan bertobatlah, supaya ada ruang bagi kita. Yesus membiarkan untuk meraja, mulai dengan kalender yang baru nanti, Advent, masa penantian, supaya Yesus lebih meraja di dalam hati kita, memimpin kita, sehingga kita juga akan selalu berjalan di jalan yang diberkati Tuhan. Dan ujung dari jalan itu adalah keselamatan. Amin.